tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam. Pilih, jangan ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan membacakan berita-berita yang perlu kita pahami ada apa di balik berita. Bung Kameramen. Iya, terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ada berita atau video yang beredar tentang Habib Rizik memberikan kita isyarat atau kisi-kisi calon presiden yang akan kita dukung nanti, Bung Alfian. Bung Alfian juga sudah mendengar dan ada beberapa hal yang beliau sampaikan bahwa ya kita tidak mungkinlah memilih presiden atau partai yang sudah biasa merusak atau mengganggu kegiatan umat Islam. Bagaimana Bung Alfian responnya? Mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Rizik adalah seorang ulama. Apa yang beliau sampaikan itu normatif dalam artian tidak boleh tidak harus terpenuhi. Iya. Pemimpin itu harus dipilih dari orang yang akan diharapkan dan bisa dibuktikan sebagai orang yang sayang pada rakyatnya. Iya. Yang kedua, pemimpin itu harus berketeladanan. Yang ketiga, pemimpin itu adalah orang yang berkewibawaan. Dan yang berikutnya, pemimpin orang yang diketahui bahwa dia tidak punya rekam jejak kelakuan yang boleh digolongkan kelakuan-kelakuan yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Betul. Yang kelima, seorang pemimpin itu bisa mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya akan melakukan kebaikan dan perbaikan untuk menjadikan sebuah komunitas masyarakat dalam skala negara yang memiliki peradaban yang bisa diharapkan menjadi masyarakat yang makmur, berkesejahteraan, dan memiliki ketenangan dalam menjalani hari-hari mereka di mana negara tersebut dipimpin oleh sang pemimpin dalam semua skala sampai di tingkat presiden untuk Indonesia. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian, semenjak Ganjar dideklarasikan menjadi capres dari PDIP, saya sudah melihat banyak tukang rongsokan, pemulung, semuanya udah dipakein kaos Presiden Ganjar Presiden 2024, Bung Alfian. Nah, saya kok kadang-kadang miris ya, Bung Alfian. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang ya, yang terkena imbas dari rezim Jokowi atau inilah ya, malah kan banyak yang miskin tambah miskin, Bung Alfian. Tapi kenapa ya, Bung Alfian? Orang miskin itu justru malah seperti dipelihara, Bung Alfian. Jadi kemiskinan itu seolah-olah dipelihara supaya dia tidak tahu kalau dia sedang dimiskinkan. Itu gimana, Bung Alfian? Ya, ini kan merupakan sebuah pola mengelola negara dengan cara-cara yang memang tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan. Yang pasti tidak berperi ketuhanan. Ini catatan buat semua masyarakat bahwa negeri ini sedang berada pada satu keadaan dikelola oleh gerombolan manusia-manusia yang ada dalam pikiran mereka adalah menjadi orang yang tetap berkuasa, tetap memiliki keuangan tanpa batas, unlimited fulus, dan tetap mempunyai kemauan yang tidak boleh dipersoalkan oleh siapapun. Kita punya pertanyaan-pertanyaan menarik sebetulnya kalau mau ditarik dari urusan-urusan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sekali lagi, soal kepemimpinan yang diberikan frame kisi-kisi oleh guru kita, Imam Besar Umat Islam Indonesia, yaitu Habib Rizik Syihab, bahwasanya pemimpin itu, pertama, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, dia bisa memimpin keluarganya. Yang ketiga, dia bisa memimpin kelompok yang bersama dengan dia. Dan ketika dia sudah dideklarasikan atau sudah dilantik atau sudah disumpah menjadi pemimpin, apalagi skala nasional, dia pemimpin untuk seluruh warga negara Indonesia. Apakah yang separtai dengan dia ataupun tidak, apakah yang seagama dengan dia atau tidak, itu penting disampaikan. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Saya merasakan betul, Bung Kameramen, berbicara soal kepemimpinan, bicara soal politik, bicara soal peran-peran publik, peran-peran politik, kelihatannya
tokoh-tokoh Islam itu, lu jangan ngomong lu nggak boleh ngomong beginian, ngomong politik nggak boleh di masjid, ngomong politik nggak boleh di pengajian. Nah ini saya pikir ini sebuah tindakan yang yang tidak bisa diterima secara keadilan dalam pergaulan sosial. Yang jelas apa yang Habib Rizik sampaikan dalam arahan beliau dalam sebuah video yang sama-sama bisa kita simak, ini merupakan sebuah pedoman buat kita. Pemimpin dipilih untuk memimpin warga dan rakyatnya untuk lebih sejahtera, lebih makmur, lebih bahagia. Dan tadi ada kalimat bagus dari Bung Kameramen soal pemiskinan. Pemiskinan itu merupakan sebuah analisis yang sangat dalam. Dulu sekitar tahun 80-90-an itu ada seorang ahli ilmu ekonomi kerakyatan, namanya Profesor Dr. Mobiarto. Profesor Dr. Mobiarto itu meneraskan bahwa di Indonesia itu miskin yang dialami oleh masyarakat itu adalah kemiskinan struktural. Bukan kemiskinan takdir, bukan kemiskinan karena mereka tidak bisa kaya, karena mereka dibuat tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi yang membuat mereka bisa mapan. Secara umum bisa kalau disebut misalnya ada seorang haji atau seorang pribumi yang kaya, dia tidak sebanding dengan orang-orang Cina yang bisa 5 orang saja punya kekayaan ekivalen dengan 100 juta orang di Indonesia ini. Semua orang tahu, yang jelas tahun 2024 adalah tahun politik, memilih pemimpin, dan kita punya keberanian mengatakan aku akan memilih dia, aku tidak memilih dia. Itu adalah hak yang boleh dilihat secara undang-undang dilindungi. Iya, Bung Alfian, alhamdulillah kita mendapatkan sambungan lah ya dari yang diharapkan Habib Rizik dan juga apa yang disampaikan oleh Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk closing kali ini, Bung Alfian, mungkin hal-hal apa yang Bung Alfian ingin arahkan atau ingatkan kepada umat agar kita tuh jangan sekedar mencintai sosok atau mendukung sosok Bung Alfian sampai lupa Bung Alfian. Partainya juga nanti yang mendukung takutnya dimenangkan juga. Ini gimana nih Bung Alfian? Jadi kan kadang-kadang ada yang, wah ini karena yang dukungnya Nasdem, nanti Nasdem ini menangin. Jadi gimana caranya adalah presidennya tetap yang dihasilkan atau yang dipilih dari hasil ijtima ulama, tapi partai Islam yang tetap dimenangkan, atau bagaimana? Silakan Bung Alfian. Ya, yang jelas buat masyarakat tahun politik 2024 hitungan waktu, bulan, dan hari-hari bergerak menuju sana. Kita bermohon kepada Allah agar itu berjalan sesuai dengan rencana, dan kemudian kita juga berani membela yang kita inginkan, dan pemimpin-pemimpin tersebut adalah pemimpin yang kita pahami rekam jejaknya. Dan kita pun sebagai para pemilih harus belajar memilih karena hati nurani, memilih karena kita butuh pemimpin yang akan melindungi masyarakatnya. Bukan pelindung yang jadi budak para penjajah, para aneksasor, ya, kelompok Zionis Bintang David atau kelompok komunis Bintang Merah Palu Arit. Itu merupakan hal yang harus jadi perhatian buat kita, karena itu merupakan tanda-tanda yang cukup aromanya sangat tercium. Nah, dari saya mungkin bagian ini bagian yang harus dipahami masyarakat. Pilihlah pemimpin karena kita butuh pemimpin yang akan memimpin kita bahagia, selamat dunia dan selamat di akhirat. Sekian dibacain berita kali ini. Kita akan terus memberikan penyadaran, menjadikan pembelajaran dan juga bentuk-bentuk pencerahan sehingga masyarakat nyatakan kita akan menang dengan kebenaran, kita menang dengan menghancurkan kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.